Di suatu siang di lautan seekor ikan bersama anaknya. Ini kalau bayi kan masih merah, jadi ikannya ini masih oranye. Anaknya suatu hari bertanya kepada ibunya, "Ma, laut itu apa sih?" Ibunya menjawab, "Nah, kita ini hidup di laut. Semua sekeliling kita adalah laut." Anaknya merespon, "Kok aku nggak lihat?" "Mama bohong ya. Hakikat realitas, sesuatu yang hakiki itu kadang tidak tersembunyi jauh di sana. Itu kadang sesuatu yang ada di sekitar kita. Tetapi mungkin karena terlalu dekat dengan kita, kita tidak melihatnya. Ini apa sih yang menjadi dasar segala sesuatu? Semua ilmu-ilmu yang kita pelajari, biologi, fisika, kimia, matematika, politik, sosiologi, dan yang lain-lain, berkontribusi bagi kita untuk menjalani hidup, tetapi mereka tidak fokus pada hakikat di baliknya. Apa hakikat di baliknya? Itu tugas kita. Sehingga masing-masing kita menjalani sesuai dengan tugas masing-masing. Teman-teman itu lebih banyak pada how-nya. Kita lebih banyak pada why-nya. Saya kasih ilustrasi di sini. Di suatu siang di lautan seekor ikan bersama anaknya. Ini kalau bayi kan masih merah, jadi ikannya ini masih oranye. Nah, kalau kebetulan kalau ini ibunya ini sudah ikut LKK dia kan ya, jadi agak jadi ini agak hijau hitam teman-teman. Anaknya suatu hari bertanya kepada ibunya, "Ma, laut itu apa sih?" Ibunya menjawab, "Nah, kita ini hidup di laut. Semua sekeliling kita adalah laut." Anaknya merespon, "Kok aku nggak lihat?" "Mama bohong ya." Sebenarnya masih ada dialog lagi ibunya karena nggak muat. Di sini sebenarnya saya mau tulis, "Dasar anak durhaka, kukutuk kau jadi pempek." Nah, itu awal cerita pempek Palembang. Berarti ini kan tenggiri, Mas. Asal pempek Palembang. Nah, realitas teman-teman, hakikat realitas, sesuatu yang hakiki itu kadang tidak tersembunyi jauh di sana. Itu kadang sesuatu yang ada di sekitar kita. Tetapi mungkin karena terlalu dekat dengan kita, kita tidak melihatnya. Inilah yang dialami oleh ikan kecil yang bertanya, apa itu laut? Mungkin dia dengar pengajian filsafatnya lah di situ ya. Mereka membahas tentang hakikat laut gitu kan. Sehingga dia tanya pada ibunya, "Ma, laut itu apa?" Nah, bedanya kalau mereka itu laut ada batasannya. Nah, sekarang kita masuk pada apa sih yang menjadi dasar bagi segala sesuatu, atau hakikat segala sesuatu di kita, bukan di laut. Jawaban untuk ini teman-teman bermacam-macam. Ada menyebutnya itu pencipta, ruh, cinta, bentuk, kebaikan, materi, energi, keteraturan, jiwa, kemurnian, kekuatan, dan lain-lain. Mungkin ada yang menambahkan uang dan lain-lain. Terserah, apapun yang teman-teman bayangkan, kita akan taruh di kanan itu. Tetapi benarkah demikian? Benarkah ini sesuatu yang paling mendasar dalam realitas? Kenapa? Karena sebenarnya semua ini teman-teman, jangankan satu-satu, mereka koalisi saja, koalisi permanen saja, mereka tidak ada apa-apanya kalau mereka tidak ada. Sehingga yang menjadi hakikat segala sesuatu itu apa? Adalah ada. Cinta kalau tidak ada, ia nggak ada gunanya. Pencipta kalau tidak ada, ia nggak ada gunanya. Tuhan kalau nggak ada, ia nggak ada gunanya. Artinya apapun yang Anda sebutkan, kalau dia tidak ada, ia nggak ada gunanya. Sehingga kesimpulan sederhananya adalah yang paling mendasar dalam kehidupan ini, dalam hakikat ini adalah ada.
kita menyebutnya sebagai wujud, sementara semua yang di kanan ini disebut sebagai mahiyah atau kuiditas. Yang lain juga menyebutnya mungkin mirip dengan esensi. Boleh, esensi boleh. Nah, segalanya ini teman-teman sekalian, apapun yang teman-teman bayangkan, itu tidak ada gunanya kalau dia tidak ada. Itu bahkan lebih luas dari lautan dengan ikan-ikannya tadi. Kalau tadi lautan masih ada batasnya, di luar laut ada darat, ada langit. Kalau di sini nggak ada. Sehingga kesimpulan sederhananya langsung pada kemendasaran wujud. Ini bagian pertama dari pelajaran as-salatul wujud, adalah yang mendasar atau sejati, istilahnya asil dalam realitas hakiki adalah wujud, bukan mahiyah. Jadi teman-teman, bukan kita mengabaikan orang yang cerita tentang hakikat, cerita tentang esensi, cerita tentang apapun, semuanya bagus. Tapi kalau ditanya apa yang hakiki, maka menurut Mullah Sadra, hikmah mutaliyah itu adalah wujud. Tetapi sebenarnya ini juga masih kelanjutan dari pembahasan filsafat Islam sebelumnya. Karena perlu diingat teman-teman, di filsafat barat wujud ada itu sudah diabaikan. Adanya mereka juga sudah agak spesifik berbeda, tetapi Islam masih mempertahankan semangat itu karena ada sesuatu yang lebih dan menarik di situ, yang sehingga sampai sekarang itu masih menjadi pembahasan dalam filsafat Islam. Masa iya sesederhana ini? Ini kami masih sederhanakan, tapi ada sedikit tambahannya. Apa sih itu wujud atau ada? Saya mau menunjukkan betapa luar biasanya wujud ini, teman-teman. Pertama, wujud ini itu meliputi segalanya. Ada itu ada apa enggak? Ada, oke. Tiada itu ada apa enggak? Bebas teman-teman, maksudnya silakan berpendapat. Ini ada, ini tiada. Saya gambarkan dalam bentuk tanpa warna dan garis putus-putus biar agak berbeda aja. Tiada itu menurut teman-teman ada apa enggak? Oke. Tetapi secara hakiki dia itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena kalau tiada itu ada, berarti dia itu juga bagian dari ada. Ada itu ada, clear ya? Oke, ini clear apa masih head and shoulder ini? Sudah clear. Oke ya. Tiada itu ada apa enggak? Tidak ada. Karena kalau teman-teman bilang tiada itu ada, berarti balik lagi ke kanan tadi. Ini sama dengan pasal 1. Senior tidak pernah salah. Oke, good. Pasal 2. Kalau senior salah, kembali pahami pasal 1. Balik lagi ke awal, gitu loh. Jadi hanya ada yang ada. Kenapa? Karena teman-teman kalau mengatakan tiada itu ada, berarti dia bukan tiada namanya. Dia bagian dari ada. Itulah yang disampaikan oleh Parmenides. Ada itu ada itu ada, tiada itu tidak ada. Kenapa? Karena memang tidak ada. Gitu loh. Namanya juga tidak ada, jangan dibahas lagi. Panjang ini urusan kalau tidak ada mau dibahas. Nah, apa dampaknya teman-teman? Bahwa